Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya ke mata kebenaran. Sinar cahaya keemasan keluar dari lengan bajunya dan menghilang ke dalam Eye of Truth. Benang emas cahaya di mata kebenaran menyala sekali lagi dan kemudian ditembakkan satu demi satu. Benang cahaya keemasan ini sangat cepat dan langsung menyebar ke setiap sudut ruang berkabut. Han Li menutup matanya dan jari-jarinya membentuk serangkaian segel tangan. Mata kebenaran segera berkedip dan benang emas dari cahaya sedikit bergetar. Mereka seperti tentakel yang sangat sensitif yang tak terhitung jumlahnya yang merasakan segala sesuatu di ruang berkabut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Han Li hanya duduk bersila, tidak bergerak. Pada saat ini, suara teredam lembut tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di ruang berkabut. Bola cahaya keemasan tiba-tiba meledak dari salah satu benang emas. Ruang berkabut di sekitar benang cahaya bergetar dan beriak seperti air. Han Li tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah itu. Pada saat yang sama, dia menggerakkan jari-jarinya. Sebuah cahaya kristal melintas dari antara alisnya dan gelombang besar kekuatan kehendak ilahi menyerbu keluar. Ada kilatan cahaya perak di dekat ruang berkabut yang berfluktuasi dan rantai kehendak ilahi lainnya muncul, total ada 9. Ujung rantai kehendak ilahi tajam dan berkelebat dengan cahaya dingin yang redup. Tiba-tiba menembus ke dalam kekosongan yang berfluktuasi. Sebuah bola hijau yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari kehampaan. Itu berputar dengan liar dan retakan yang sangat samar muncul. Mata Han Li tiba-tiba berbinar dan cahaya dari tubuhnya dituangkan ke dalam kapal terbang di bawahnya. Perahu terbang King Yuan kabur dan berubah menjadi bayangan hijau. Itu langsung terbang ke celah dan menghilang. Ilusi berkabut di sekitar Han Li menghilang. Penglihatannya kabur dan kapal terbang itu muncul kembali di lautan pasir. Itu tidak berhenti dan terus terbang ke depan. Ketika dia melihat ini, dia menghela nafas lega. Ilusi kali ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Bahkan dia hampir tidak bisa melarikan diri. Di samping kapal terbang, ekspresi Lu Yuqing juga menjadi tenang. Dia tidak lagi berjuang dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Sepertinya dia pingsan. Han Li meliriknya dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia tampak mengambil keputusan dan melambaikan tangannya untuk membentuk segel mantra. Rantai kehendak ilahi di sekitar Lu Yuqing mengendur dan permukaannya berkedip samar sebelum menghilang. Pada saat yang sama, cahaya kristal di sekitar tubuh Lu Yuqing berkedip 2 kali dan menghilang. Wanita itu mengerang dan bulu matanya yang panjang bergetar 2 kali. Dia perlahan membuka matanya. Meskipun masih ada kebingungan di matanya, dia pada dasarnya mendapatkan kembali kejelasan. Dia menggelengkan kepalanya dan ekspresinya berubah. Dia tiba-tiba duduk dan melihat sekeliling dengan panik. Lu Yuqing berdiri dan berkata dengan rasa takut yang tersisa, sepertinya kakak Han telah menembus ilusi. Aku tidak menyangka ilusi terakhir begitu kuat. Han Li telah mengamati ekspresi Lu Yuqing sepanjang waktu. Pada saat itu, dia mengerutkan kening dan tetap diam. Lu Yuqing memperhatikan tatapan tajam Han Li dan bertanya, "Ada apa, kakak Han?" Han Li menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Tidak ada. Bagaimana perasaanmu sekarang?" Lu Yuqing terkejut dan menekankan tangannya di dadanya. Ada jejak rasa sakit di matanya, tapi lebih dari itu, dia terkejut. Dia bertanya, "Bagaimana saya terluka?" Di alam ilusi saat itu, pikiranmu dikendalikan dan kamu tiba-tiba menyerangku. Aku tidak punya pilihan selain menahanmu, dan aku sedikit lepas kendali saat menyerang, kata Han Li dengan suara lambat. Lu Yuqing terkejut dan buru-buru melambaikan tangannya, meminta maaf, "Tidak apa-apa. Aku tidak bisa membantu banyak. Akulah yang harus mengganggu kakak Han sepanjang waktu. Menurut spekulasiku sebelumnya, jalan itu seharusnya ada di depan kita.
Mari kita istirahat di sini sebentar sebelum melanjutkan. Han Li melihat ke ruang kosong di depannya dan berkata. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan membentuk segel mantra. Cahaya biru di permukaan kapal terbang King Yuan beriak dan berhenti. Lu Yuqing mengangguk dan duduk bersila. Dia mengeluarkan pil obat dan menelannya. Lapisan cahaya biru terang muncul di sekitar tubuhnya dan membentuk lingkaran cahaya biru yang melilit tubuhnya. Han Li memandang Lu Yuqing dengan sedikit keraguan di matanya. Ekspresi Lu Yuqing barusan tidak terlihat palsu. Mungkinkah dia benar-benar lupa apa yang terjadi dalam ilusi Fata Morgana? Han Li dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Namun, dia sedikit lebih berhati-hati. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahaya biru terbang keluar dan mendarat di dekat kapal terbang. Itu adalah bendera mantra. Cahaya biru terang dipancarkan dari bendera mantra ini dan membentuk layar cahaya biru tebal yang menutupi kapal terbang itu. Setelah melakukan semua ini, Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan pil obat berwarna merah. Pil obat dikelilingi oleh lapisan tebal cahaya merah dan samar-samar memancarkan kekuatan spiritual yang mengejutkan. Itu adalah pil surga yang menjulang yang diberikan Jiao San padanya. Dia telah menggunakan banyak kekuatan spiritual surgawi untuk menerobos ilusi. Lorong itu ada di depannya dan dia harus berurusan dengan binatang iblis tahap Dewa Emas dengan kekuatan yang tidak diketahui. Dia harus memulihkan vitalitasnya dengan cepat. Dia membuka mulutnya dan menelan pil obat. Kemudian, dia duduk bersila dan menggunakan teknik kultivasinya untuk menyempurnakan efek pengobatan. Lapisan cahaya merah dengan cepat muncul di wajahnya dan kekuatan spiritual surgawi segera pulih. Di langit di atas gurun hitam di istana Dewa Netherfrost, sebuah perahu terbang batu giok bersinar dengan cahaya biru dan melaju ke depan. Ini adalah gurun hitam yang baru saja dilalui Han Li. Seorang pria kurus berdiri di atas kapal terbang. Dia memegang kompas putih di tangannya dan cahaya merah menyala dengan keras di atasnya. Ini benar-benar teknik kultivasi roh. Huff, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri setelah berlari ke tanganku. Pria itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dia tidak menggunakan teknik apapun. Tetapi perahu terbang batu giok bersinar dengan cahaya biru dan keempat rodanya berputar dengan gila-gilaan, berubah menjadi 4 angin puyuh hijau buram. Kecepatan Jasper Flying Chariot tiba-tiba meningkat. Itu beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya saat terbang ke depan dengan kecepatan yang tak tertandingi. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata. Di kapal terbang batu giok, Han Li membuka matanya. 2 sinar cahaya keluar dari matanya. Dia telah sepenuhnya memulihkan kekuatan spiritual surgawi. Sesaat kemudian, cahaya biru di tubuh Lu Yuqing menyala dan menghilang. Sepertinya kulitnya kurang lebih sudah pulih. Ayo pergi. Melihat Lu Yuqing telah berhenti berkultivasi, Han Li melambaikan tangannya dan melepaskan batasan di sekitar kapal terbang. Dia membuat segel tangan dan kapal terbang itu terus maju. Selama sisa perjalanan, keduanya tidak berbicara, mereka telah terbang selama lebih dari 2 jam. Saat ini, mereka seharusnya berada di bagian terdalam dari lautan pasir yang tak berujung. Namun, panas di sekitarnya secara bertahap melemah dan bahkan ada sedikit hawa dingin di udara. Tiba-tiba, murid Han Li menyusut dan dia melambaikan tangannya. Perahu terbang batu giok segera berhenti. Sebuah oasis muncul di tanah di depan mereka. Oasis ini memiliki keliling sekitar 40 hingga 50 mil. Itu subur dengan semua jenis pohon dan bunga. Namun, semua adalah tumbuhan biasa. Di tengah oasis ada danau berbentuk bulan. Air di dalam danau berwarna putih keperakan dan memancarkan gelombang cahaya. Meskipun siang bolong, itu masih sangat eye-catching. Itu tampak seperti bulan sabit yang nyata telah mendarat di lautan pasir yang tak berujung. Namun, oasis ini bukanlah ilusi. Itu nyata. Di tengah danau bulan, ada pusaran air hitam yang lebarnya beberapa meter.
Itu berputar dengan cepat dan mengeluarkan suara berdengung. Gelombang fluktuasi spasial dipancarkan dari pusaran air hitam. Di kedalaman pusaran air, ada jejak samar cahaya putih yang sepertinya mengarah ke dunia lain. Air danau di sekitarnya diaduk oleh pusaran air dan terciprat. Bagian spasial, Lu Yuqing sangat gembira dan berseru. Namun, Han Li tidak melihat pusaran air hitam. Tatapannya tertuju pada hutan di samping danau. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan perahu terbang giok. Kemudian, dia terbang ke bawah. Lu Yuqing terkejut. Dia segera mengikuti karena kebiasaan. Saat dia akan mendarat di tanah, dia menunjukkan ekspresi terkejut dan berhenti. Di hutan di bawah, ada binatang aneh yang panjangnya sekitar 10 kaki. Lu Yuqing tidak melihat binatang itu di udara karena terhalang oleh hutan lebat. Binatang itu tampak seperti lembu. Otot-otot di tubuhnya menonjol, membuatnya terlihat sangat megah. Bulunya berwarna hijau pucat, seperti batu giok kuno. Keempat kukunya tajam seperti cakar elang, bersinar dengan cahaya dingin. Jika binatang ini masih hidup, itu pasti binatang aneh yang sangat kuat. Namun, tubuh lembu hijau pucat raksasa itu tiba-tiba terpisah dari tubuhnya. Kepala besar jatuh tidak jauh. Ada satu tanduk hitam di kepalanya. Mata lembu itu dipenuhi dengan kengerian, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat mengejutkan sebelum dia mati. Tampaknya seseorang telah berada di sini sebelum kita. Kekuatan utama yang memasuki rumah dewa kali ini semua tahu bahwa ada jalan menuju alam lain di gurun tak berujung. Meskipun mereka mungkin tidak memiliki peta tempat ini, dengan kekuatannya, bukan tidak mungkin mereka menemukan tempat ini. Kejutan Lu Yuqing dengan cepat memudar. Han Li mengangguk. Matanya tertuju pada luka di leher lembu hijau pucat raksasa itu. Muridnya tanpa sadar menyempit. Sungguh tidak sederhana, gumamnya dengan ekspresi serius. Luka lembu raksasa itu rata dan halus. Itu telah dipenggal bersih dengan satu tebasan. Selain itu, tidak ada tanda-tanda pertempuran di oasis terdekat. Binatang iblis lembu raksasa ini kemungkinan besar terbunuh dengan satu pukulan. Meskipun binatang itu sudah mati, dilihat dari aura mayat itu, ia pasti tidak lemah ketika masih hidup. Menghadapi binatang iblis tahap Dewa Emas dan masih bisa membunuhnya dengan satu pukulan, bisa membayangkan kekuatan orang yang melakukannya. Sosok Han Li melintas dan mendarat di samping mayat lembu raksasa itu. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mengusap lukanya, menodainya dengan darah. Kemudian, dia meletakkan tangannya yang berlumuran darah di bawah hidungnya dan mengendusnya. Kilatan cahaya melintas di matanya. Kakak Han, dari penampilanmu, mungkinkah kamu tahu siapa yang membunuh binatang iblis ini? Lu Yuqing melihat tindakan aneh Han Li dengan sedikit keheranan. Aku tidak tahu, tapi tidak peduli siapa yang melakukannya, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Karena orang ini membunuh binatang iblis ini untuk kami, itu menghemat banyak usaha kami. Ayo pergi, cahaya hijau menyala di tangan Han Li, mengibaskan noda darah. Itu benar, mata indah Lu Yuqing berkilat dan dia mengangguk. Keduanya mendarat di depan pusaran hitam dan mengintip ke dalam. Tidak ada bahaya, kata Han Li setelah merasakan situasi di dalam. Penglihatan Han Li kabur. Cahaya dan bayangan berkedip, dan sosoknya muncul di lingkungan baru. Dia menenangkan dirinya dan melihat sekeliling. Medan di sekitarnya datar, dan tidak ada apa-apa selain tanah merah tandus sejauh matanya memandang. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak makhluk hidup. Lu Yuqing, yang tidak jauh darinya, berangsur pulih dari keterkejutannya. Tidak jauh di depan mereka berdua, angin puyuh kecil menyapu, mengangkat awan pasir merah dan debu di tanah, dan udara dipenuhi aura sunyi. Tatapan Han Li perlahan menyapu, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Baru saja, dia ingin melepaskan indera ilahi untuk menjelajahi tempat ini,
tetapi dia menemukan bahwa dia dipenjara oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Gerakannya tidak terhalang, tetapi indera ilahinya tidak bisa dilepaskan. Seberapa besar rumah Dewa Netherfrost ini? Mengapa ada begitu banyak hal aneh di dalamnya? Han Li menghela nafas dan hanya bisa menggerutu. Ketika saya masih kecil, saya membaca sebuah buku kuno di ruang kerja ayah saya. Dikatakan bahwa nama kuno alam dewa beku utara adalah alam dewa Netherfrost. Tetapi sesuatu terjadi kemudian, dan namanya diubah. Jika rumah Dewa Netherfrost ini terkait dengan nama kuno alam abadi, maka tidak mengherankan jika ada begitu banyak hal aneh tentangnya. Lu Yuqing tidak terkejut dengan ini, dan berkata sambil tersenyum. Ketika Han Li mendengar ini, dia hendak berbicara, tetapi ekspresinya tiba-tiba menegang, dan dia membuka mulutnya sedikit. "Kakak Han, ada apa?" Lu Yuqing terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. "Tidak ada, tiba-tiba aku memikirkan sesuatu." Han Li berhenti, lalu melambaikan tangannya dan berkata dengan samar. Lu Yuqing mengucapkan, "Oh." Dia skeptis, tapi dia tidak bertanya apa-apa. Tatapan Han Li berbalik dan melayang ke arah di kedalaman Red Earth Wasteland, dan dia tidak bisa menahan cemberut. Nyatanya, bukan pikiran tiba-tiba yang mengganggunya barusan, tapi roda kebenaran di dalam dirinya. Untuk beberapa alasan, selama dia melihat ke arah tertentu, pola dao waktu di roda kebenaran akan berkedip, seolah merasakan kekuatan hukum waktu. Lu Yuqing melihat sekeliling dan bertanya, "Kakak Han, kita tidak bisa menggunakan indera ilahi kita. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Ayo kita lihat di sini dulu." Han Li ragu-ragu sejenak, lalu menunjuk ke arah yang telah dirasakan dan dikatakan oleh mantra Treasure Wheel. "Oke." Lu Yuqing menatapnya dan mengangguk. Dengan lambaian tangannya, Han Li memanggil perahu roh hijau. Setelah memanggil Lu Yuqing untuk naik, dia berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju kedalaman tanah-tanah merah. Terbang tinggi di langit, suara siulan angin tiba-tiba menjadi lebih mendesak. Mata Han Li mengamati gurun di bawah. Melihat ke bawah dari langit, orang dapat melihat bahwa medan gurun tidak terlalu datar. Masih ada punggung gunung dan bukit yang menonjol dari tanah. Namun, mereka jauh dari gunung biasa. Paling-paling, mereka hanya bisa dianggap sebagai bukit kecil. Semakin dalam mereka pergi, semakin kompleks pemandangan di tanah. Selain punggungan dan perbukitan, terdapat dataran dan parit dengan kedalaman berbeda-beda di tanah, yang sepertinya disebabkan oleh gerusan air yang mengalir. Namun, sudah lama mengering, dan tidak ada jejak air yang mengalir yang terlihat. Setelah terbang sekitar 1/4 jam, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya. Dia melihat Red Earth Wasteland yang mirip kota di ujung garis pandangnya, dan dia segera mempercepat dan bergegas. Saat mendekati pinggir kota, kapal terbang berwarna hijau itu mendarat dan berhenti di depan parit selebar 30 meter. Secara alami, sungai juga mengering. Dasar sungai retak seperti baju besi, tapi tidak ada noda air sama sekali. Han Li dan Lu Yuqing melihat ke pagar dan melihat tembok kota yang tinggi di sisi lain parit. Tampaknya utuh, tetapi ada retakan padat di permukaan batu bata. Beberapa digores oleh senjata tajam, sementara beberapa diledakkan oleh kekuatan yang luar biasa. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Keduanya terdiam sepanjang jalan, berjalan di sepanjang jembatan batu tidak jauh dari kota. Ketika mereka sampai di tengah jembatan batu, Han Li tiba-tiba melihat setengah tulang putih menonjol dari dasar sungai. Itu tampak seperti tanduk binatang eksotis. Itu setebal lengan orang dewasa dan memiliki tingkat kelengkungan tertentu. Han Li berhenti dan melambaikan lengan bajunya. Cahaya hijau menyebar. Tampaknya tidak menimbulkan banyak keributan, tetapi sepetak besar dasar sungai terangkat dalam sekejap, memperlihatkan kerangka putih lengkap. Melihat penampilan penuh kerangka itu, Lu Yuqing terkesiap kaget. Sedikit kejutan melintas di wajahnya. Han Li sedikit terkejut juga.
Bentuk kerangka itu aneh, dan tidak mungkin untuk mengetahui seperti apa aslinya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa ketika masih hidup, itu pasti makhluk besar yang ukurannya sebanding dengan kera gunung raksasa. Tulang putih yang diduga Han Li sebagai tanduk sebenarnya hanyalah sebuah gigi. Kakak Han, apakah kamu mengenali binatang apa ini? Lu Yuqing bertanya dengan ragu. Han Li menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada aura yang tersisa pada binatang ini. Aku tidak tahu apa itu hanya dari kerangka saja. Meskipun dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak memikirkan mural yang dia lihat di aula besar dekat kebun herbal spiritual. Binatang eksotis yang digambar di atasnya sepertinya agak mirip dengan binatang ini. Berpikir tentang intensitas pertempuran yang digambarkan di mural, Han Li tiba-tiba menebak. Mungkinkah pertempuran yang digambarkan di mural terjadi di sini? Saat pikiran ini muncul, dia menolaknya sendiri. Skala pertempuran yang digambarkan di mural terlalu besar. Jika itu benar-benar terjadi di sini, pasti tidak akan ada bangunan yang tersisa di kota ini. Itu pasti akan diratakan dengan tanah. Keduanya berjalan melintasi jembatan batu dan sampai di pintu masuk tembok kota. Mendongak, mereka melihat bahwa bagian atas tembok kota telah rusak, dan ada bebatuan bergerigi di mana-mana. Di bawah bagian atas tembok kota, ada 3 kata perak besar yang terukir, Kota Sungai Bulan. Melewati gerbang kota, saat mereka berjalan keluar dari bayang-bayang pintu masuk, jantung Han Li tiba-tiba berdebar kencang, dan dia mendadak berhenti. Lusinan pola dao pada roda kebenaran di tubuhnya berkedip-kedip, dan rasa kekuatan hukum waktu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Han Li sedikit mengernyit dan melihat ke kota. Dia melihat bahwa bagian dalam kota sudah penuh dengan reruntuhan. Ada pagar yang roboh dan dinding yang rusak di mana-mana, dan di bawah banyak rumah bobrok, samar-samar dia bisa melihat beberapa tulang putih. Di antara mereka adalah tulang binatang iblis, dan ada juga kerangka manusia, tetapi semuanya busuk. Keduanya mengikuti jalan utama kota sampai ke pusat kota. Sepanjang jalan, mereka melihat pemandangan yang suram. Mereka berjalan jauh ke area inti di utara kota, dan kemudian melihat sebuah istana emas yang tingginya lebih dari 100 kaki di kejauhan. Dibandingkan dengan semua bangunan yang mereka lihat di sepanjang jalan, istana emas dengan atap bundar ini sangat terpelihara dengan baik. Hanya ada beberapa tanda atap runtuh, dan banyak retakan di dinding. Selain itu, cahaya keemasan di luar istana sangat terang, seolah-olah dilapisi dengan lapisan cahaya keemasan, yang memantulkan cahaya matahari yang bersinar terang. Han Li baru saja akan maju, ketika gelang penyimpanan di tangannya tiba-tiba memanas, dan ada jejak gerakan aneh di dalamnya. Dia sedikit mengernyit, dan setelah berhenti, dia membalik telapak tangannya, dan mengeluarkan kotak batu giok hijau yang bersinar. Terdengar suara, klik, ringan. Han Li membuka kotak batu giok hijau, dan di dalamnya ada bola mata bulat berwarna abu-abu. Itu tampak seperti diukir dari batu, tetapi ada lingkaran putih keabu-abuan yang terus beriak di permukaannya. Apa ini? Lu Yuqing melihat ini, dan berjalan beberapa langkah lebih dekat dengan terkejut, dan bertanya. Salah satu mata binatang aneh Tai Ho, Han Li berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Han Li tidak ingin banyak bicara, mata Lu Yuqing sedikit menyipit, dan dia tidak bertanya lagi. Han Li menatap mata Tai Ho sejenak, dan menemukan bahwa hanya ada lingkaran cahaya samar di sana, dan tidak banyak perubahan. Untuk sesaat, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentangnya, dan hanya bisa memegangnya di tangannya, dan terus bergegas menuju istana emas. Dia dan Lu Yuqing bergerak maju, dan ketika mereka berada sekitar 100 kaki dari istana emas, Han Li tiba-tiba menyipitkan matanya, dan menarik Lu Yuqing, dan dalam sekejap, mereka bersembunyi di balik reruntuhan tembok pendek. Di istana emas, di bawah gerbang istana emas yang tingginya puluhan kaki, berdiri seorang wanita berjubah perak.
Dia sedang membentuk mantra dengan satu tangan, dan di tangan lainnya, dia memegang pisau biksu emas yang patah, merapal mantra di gerbang istana. Kenapa dia? Lu Yuqing melihat melalui dinding pendek, dan berkata dengan sedikit terkejut. Mendengar ini, Han Li buru-buru mengangkat satu jari, dan memberi isyarat agar dia diam. Meskipun indera ilahi dilarang di sini, pihak lain adalah seorang kultivator Dewa Emas. Jika mereka berbicara dengan gegabah, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan ketahuan. Han Li juga mengenal wanita itu, dan dia tidak lain adalah Kuling. Bila perintah Buddha di tangannya diukir dengan serangkaian karakter Fu kuno, gumpalan cahaya keemasan keluar darinya, terhubung dengan pola lingkaran aneh di pintu emas. Tampaknya pedang perintah Buddha sedang memecahkan formasi pembatas di pintu. Apakah itu pisau biksu di tangan Kuling atau gerbang istana emas? Han Li merasakan fluktuasi yang jelas dari hukum waktu darinya. Dia mengerutkan kening, dan dengan hati-hati menjulurkan setengah kepalanya untuk melihat ke arah itu. Baru kemudian dia menyadari bahwa tidak jauh dari Kuling, ada sosok aneh yang berjongkok. Hanya berjongkok di sana, sosok itu tingginya sekitar 7 kaki, seperti dinding kuning pada pandangan pertama, tetapi setelah dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa tubuh telanjangnya ditutupi dengan pola tato roh yang aneh. Karena punggungnya menghadap ke arahnya, meskipun Han Li tidak dapat melihat wajahnya, sosok raksasa lain tanpa sadar muncul di benaknya, raksasa bermata satu, Tai Hou, yang telah dia bunuh bertahun-tahun yang lalu. Meskipun ada perbedaan besar dalam ukuran antara keduanya, garis bentuk sosok, warna kulit, dan tato roh aneh di tubuhnya hampir identik. Semakin banyak Han Li mengamati, semakin dia menjadi bingung. Dia tanpa sadar melirik mata di tangannya. Pada saat ini, lingkaran cahaya putih pucat yang awalnya berkedip di mata tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti lampu terang yang tiba-tiba menerangi malam yang gelap. Sosok aneh yang semula berjongkok di tanah tiba-tiba berdiri dan berbalik, memperlihatkan wajah jelek dengan hidung pesek dan mulut lebar. Tidak ada mata di atas hidung, hanya mata vertikal besar di tengahnya. Itu adalah monster varian Tai Fan yang ukurannya lebih kecil dari ukuran aslinya. Binatang buas itu mengaum dan cahaya memancar dari matanya yang tunggal. Seberkas cahaya putih tebal melesat dari dalam, langsung menuju ke tempat persembunyian Han Li dan Lu Yuqing. Oh tidak, Han Li berteriak ketakutan. Dia meraih pergelangan tangan Lu Yuqing dan dengan kasar menariknya pergi. Pada saat yang sama, dia membumbung tinggi ke udara, menghindari sinar cahaya dan turun menuju jalan utama menuju Istana Emas.